Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya di rumah? Sehat? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas siapa ya? Mas Fadil ya. Minta tolong teman-temannya untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai berdoa. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat belajar, menuntut ilmu, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya anak-anakku yang soleh-solehah, kita akan menyanyi terlebih dahulu ya. Layar Pak Rifai terlihat. Nah, kita bisa belajar menggunakan internet, bisa menggunakan HP, laptop, perangkat komputer dan sebagainya. Jadi kita kembangkan rasa ingin tahu kita untuk mencari tahu informasi-informasi penting untuk kita gunakan belajar. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka terlebih dahulu. Boleh dilihatkan ya mukanya biar teman-temannya nggak rindu begitu. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, dan pembelajaran kelima. Nah, pada pembelajaran kali ini Pak Rifai dan teman-teman ingin belajar yang tujuannya dengan mengamati gambar cerita, siswa dapat mengidentifikasi gambar cerita. Nah, ini untuk mengisi kehadiran, nanti Google Form ya, bisa diklik, atau yang tadi belum mengisi kehadiran boleh nulis di kolom chat ya. Sini. Ini sudah ada Pak Fadil hadir, Alin hadir. Nah, terlihat gambarnya di situ. Ada gambar seorang laki-laki namanya Udin. Apa yang sedang dilakukan Udin? Coba ada yang tahu? Ini Udin sedang ngapain? Mewarnai. Udin sedang membuat gambar cerita. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Kita bisa cari tahu dari cerita Udin. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang langkah-langkah membuat gambar cerita, scan barcode ini atau klik link di bawah ini ya. Ini linknya boleh diklik atau dikopas. Terus kita buka di browser, nanti di situ kita akan bisa belajar. Nah, kegiatan belajar pertama nanti kita akan mengamati ceritanya si Udin yang sedang membuat gambar cerita. Ternyata Udin sedang membuat gambar cerita si Pitung. Nah, ceritanya si Pitung. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Nah, jadi Udin itu gemar membaca, terus bisa membuat gambar cerita atau komik. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, waktu luang dimanfaatkan oleh Udin. Bukan untuk main game online ya, tapi untuk belajar, untuk membuat gambar cerita, dan sebagainya. Terus nanti kalian diajak Udin untuk melanjutkan pembelajaran atau kegiatan belajar berikutnya. Nah, langkah-langkah yang dibuat Udin tadi ternyata bisa kita rangkum. Langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Coba Ali. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Menentukan cerita yang akan digambar. Mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Mempelajari alur cerita. Memulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Terima kasih Mbak Alin. Ayo teman-teman, kita kasih jempolnya buat Mbak Alin ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Persiapan sebelum membuat gambar cerita yang dilakukan Udin apa saja coba? Alat dan bahan. Ya, Membuat peta,
Periksa gambar cerita berdasarkan tema. Ya. Menyempurnakan periksa gambar cerita berdasarkan tema. Iya, tepuk jempol ya, tepuk jempol untuk Mas Rama. Akhirnya Udin bisa menyelesaikan gambar cerita si Pitung. Nah, di sini ada si Pitung yang rajin mengaji dan silat ya. Kayak anak-anak Pak Rifa ini yang kelas 5 ini semuanya rajin mengaji ya. Nah, Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si Pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat. Semua organ tubuhnya jadi kuat. Nah, termasuk organ peredaran darah. Nek silat, olahraga itu nanti peredaran darahnya juga sehat. Yuk Mas Fadil coba dibacakan tiga manfaat dari bela diri. 1. Manfaat fisik. 2. Manfaat emosional. Ya. 3. Manfaat sosial. Iya, manfaat fisik bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya terbentuk koordinasi otot-otot, terus terbentuk postur tubuh yang seimbang, yang sangat penting, yang mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa demikian? Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut dengan membaca atau scan barcode, di-scan atau bisa diklik linknya ya. Nanti muncul kegiatan belajar berikutnya. Kegiatan belajar 2, membaca manfaat bela diri. Nah, nanti teman-teman baca sendiri setelah kita tutup pertemuan ini ya. Nah, setelah membaca nanti kalian berdasarkan jenis-jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah pada tubuh manusia, tentunya dapat kamu buat diagram alur jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah seperti serangan jantung. Nah, serangan jantung itu rusaknya otot jantung, jadi otot jantungnya rusak. Selain itu, kamu juga diajari untuk memiliki rasa hormat, tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawan. Seperti ditegaskan dalam pantun berikut. Coba Mas Faik, bacakan pantunnya Mas Faik. Dari Serang ke Pulau Baru, ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Kalian cermati apa hikmah yang terkandung dalam pantun. Berdasarkan amanat yang terkandung di dalamnya, termasuk jenis pantun. Apakah pantun tersebut? Berbakti kepada orang tua. Iya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru. Lah, pantun ini termasuk jenis pantun apa? Nasihat. Iya, pinter. Pantun nasihat. Buatlah pantun seperti contoh. Kemudian, bacakan pantun yang kamu buat dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kerjakan pada LKPD dengan scan barcode atau klik link berikut ini. Nanti Pak Rifai mengirimkan dari kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar yang terakhir. Sudah ya, terima kasih teman-teman sudah semangat belajar melalui Google Meet. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebentar lagi zuhur ya. Tetap jaga sholat 5 waktunya ya. Terus gak usah main-main keluar dulu, jaga kesehatannya. Kalau terpaksa harus keluar, menggunakan masker ya.